Oke, selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan software Automation Studio untuk pengendalian motor AC induksi 3 fase menggunakan PLC. Oke, kita buka softwarenya. Nah, dengan software ini kita bisa mengendalikan elektromatik, elektrohidrolik, terus kemudian motor listrik dengan menggunakan relay atau dengan menggunakan PLC. Jadi kita dengan menggunakan software ini kita bisa belajar bagaimana pengendalian dari 3 elemen aktuator utama yang digunakan dalam sistem mekatronika. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang pengendalian sistem elektronumetik dengan menggunakan PLC, sistem hidrolik dengan menggunakan PLC. Nah, sekarang kita akan belajar mengendalikan motor listrik dengan menggunakan PLC. Jadi untuk motor listrik kita masuk ke electrical control yang ada di sini, ya. Di electrical control di sini kita masuk ke pengendalian PLC-nya dulu. Oke, maka kalau kita pengendalian PLC, kita ada power supply 24 volt di sini. Terus kemudian kita ada power supply 0 volt. Ya, ini ada 2. Kemudian kita untuk yang outputnya juga kita buat. Kemudian untuk 0 volt yang output kita buat juga. Ini bisa kita rotate, gitu ya. Kita transformation 180. Di sini kita transformation 180 derajat. Kemudian kita bisa memasukkan PLC card-nya. Ya, ini untuk inputnya. Terus kemudian ini untuk outputnya. Ini adalah PLC card kita. Terus kemudian kita bisa memasukkan untuk rang PLC-nya, kita menggunakan yang ladder IC standar. Ini kita masukkan rang yang ada di sini. Oke, nah ini kita bisa perkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini kita geser ke kanan. Ini adalah untuk program PLC-nya. Oke, nah kemudian untuk kendalinya, motornya, kita buat motornya dari GIC standar, kita pilih yang kita masuk ke output komponen. Nah, di sini kita ada electric motor. Ya, ini 1 fase, kita double klik, maka akan muncul yang 3 fase. Ini kita tarik ke sana. Terus kemudian ini adalah kita namakan motor. Ya, terus kemudian ini bisa kita rotate, kita transform, rotate right, gitu ya. Nah, ini adalah motornya. Kemudian kita bisa perbesar. Nah, ini lock size-nya kita hilangkan. Ini kita bisa perbesar, mungkin kita zoom, ya, view, zoom window, supaya kita bisa memperbesar motor listrik kita. Nah, ini kita bisa perbesar motor listrik kita. Oke, zoom page lagi. Nah, ini nanti kita akan masuk ke sini, ini home. Kita masuk ke teks, masuk ke sini. Ini adalah rangkaian kendali. Ya, ini kita perbesar untuk ukuran hurufnya. Mungkin kita masuk ke 20 di situ, ya, supaya lebih jelas. Oke, terus kemudian kita masuk ke teks lagi. Ini adalah rangkaian daya. Ya, rangkaian daya di sini kita perbesar hurufnya. Ya, tadi 20, kita masuk juga 2 sama 20. Oke.
Nah, terus ini kita ini sudah selesai. Ini kita naikkan. Nanti kita akan simulasikan menggunakan HMI, ya. Oke. Nah, ini. Nah, kita akan memiliki tombol switch, gitu ya. Ini adalah tombol start. Kita akan gunakan tombol start. Terus kemudian ini adalah start. Terus kemudian kita akan menggunakan tombol stop. Ini adalah stop. Oke, kita hubungkan. Ini kita tarik garis ke sini. Kita hubungkan. Ini untuk start. Ini untuk stopnya. Kita harus tahu ini dihubungkan ke alamat berapa. Ini 0 voltnya kita hubungkan ke sini. Ya, supaya bagus, ini kita samakan. Oke. Terus kemudian kita masuk ke output komponen. Kita masuk ke coil. Ini coil kita taruh di sini. Ya. Jadi nanti ini kontaktor. Berarti ini adalah kita namakan kontaktor. Oke. Ini kita masukkan ke 24 volt. Ini kita tarik supaya lurus di sini. Terus kemudian ini masuk ke sini. Terus 0 voltnya ini kita masukkan ke ya. Saya tidak menggunakan mouse, jadi agak kesulitan. Kalau teman-teman baiknya menggunakan mouse, ya, supaya lebih mudah dalam pengaturannya. Oke, ini sudah kita buat untuk rangkaian input outputnya. Nah, kita buat juga programnya. Kita pakai yang kemarin. Ini diagram laddernya, kita menggunakan yang IC standar. Kita kasih normally open di sini. Terus kemudian kita masuk ke normally open. Kita masuk juga ke normally open lagi. Terus kemudian kita masuk ke coil. Oke, ini adalah output 1, ya. Nah, ini kita buat programnya. Di program untuk ini supaya mungkin lebih mudah, saya zoom aja di sini, ya. Tadi ini agak kesulitan untuk yang kalau terlalu kecil. Oke, ini dihubungkan dengan tombol start kita. Nah, ini dihubungkan dengan tombol start, ya, start. Oke. Terus kemudian ini stop, ya, ini stop, bukan start, tapi stop. Oke. Kemudian yang start adalah ini kita hubungkan dengan start. Kemudian kita double klik, ini kita hubungkan dengan output. Ini adalah out 0. Oke, ya, out 0 yang ada di sini. Ini berarti ini juga out 0. Tadi adalah hanya aliasnya saja, ya, yang outputnya. Nah, sehingga kita sudah selesai untuk programnya. Nah, kemudian kita akan mensimulasikan tambahannya yang ada di sini. Kita menggunakan tombol start dan stop, ya.
Ini kita masuk ke sini. Oke, ini start. Terus kemudian ini masuk ke sini. Ini adalah stop. Terus kemudian kita akan membuat motor itu kita simulasikan berputar itu dengan menggunakan komponen yang blinking light, ya. Ini adalah kita linkkan nanti ke motor, gitu ya, internal link. Oke, komponen link. Kemudian sebentar, ini kita masukkan ke motor, ya. Oke, sehingga nanti kalau motor berputar ini akan berkedip. Nah, sekarang kita akan ubah ini menjadi warnanya. Bagusnya warnanya hijau untuk yang komponen linknya. Warnanya di mana nih? Ini warna aksesoris mungkin ya. Warnanya tidak ada ya. Sebentar, ini harusnya kita bisa mengganti warnanya. Oke, kita ubah dulu internal linknya, komponen link, kita ke normally open push button yang PP0 open, ini yang start. Oke, dilingkan. Ini yang start, terus yang ini adalah dilingkan dengan yang stop. Interlink, ini yang normally close. Oke, berarti ini sekarang sudah terkonek dengan start stop yang ada di sini. Sekarang ini sudah terkonek ke motor. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat yang power supply yang 3 pas. Ya, ini adalah L1, ini adalah L2, ini adalah L3. Nah, ini adalah power supply kita 3 fase. Terus kemudian kita membuat coil yang ada di sini, kontaknya untuk kontak normally open yang ada di sini. Berarti kita kasih kontak, masuk ke normally open kontak. Nah, di sini. Oke. Nah, kita masuknya ke kontaktor. Ini ya. Oke, berarti ini sudah terhubung dengan kontaktor. Kita rotate ke kanan, ya. Terus ini kita copy, terus kemudian kita paste, ya. Ini masuk ke kontaktor juga. Terus kemudian kita paste lagi. Ini masuk ke kontaktor juga. Ya, jadi nanti kontaktor ini akan tertutup apabila kontaktor coilnya di sini aktif. Ini kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Kita hubungkan. Terus kemudian ini kita hubungkan. Kemudian ini kita hubungkan ke motor. Ini kita hubungkan ke motor. Ini kita hubungkan ke motor. Ya. Nah, ini kita luruskan supaya lebih cantik, ya. Oke, ini kita luruskan. Ini kita luruskan ke sini. Oke, sekarang kita simulasikan. Jadi ini saya klik untuk simulasinya. Terus kemudian di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah tombol start, ini adalah tombol stop, ini adalah untuk
motornya, simulasi motornya. Ini adalah tombol start yang di HMI di sini terhubung ke tombol start yang ada di sini. Tombol stop demikian pula terhubung ke sini. Sehingga kalau ini saya tekan, ya, motor akan berputar. Kalau kemudian saya tekan tombol stop, motor akan berhenti. Ya. Nah, kenapa di sini? Karena ini programnya kenapa di sini normally open? Karena di sini hardware-nya adalah normally close. Nah, demikian bagaimana kita bisa mensimulasikan untuk pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan PLC. Ya, kita gunakan software Automation Studio. Semoga bermanfaat. Terima kasih.